semacam ini. Dan dari pusat sudah kita dengarkan 2 kali, ya, akad pagi pengajian, insya Allah besok sore. Saya ingatkan jangan sampai ada yang lupa, utamanya warga Kudus. Memang ini dikhususkan warga Kudus. Salawat dan salam serta rahmat Allah mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Untuk malam ini saya masih melanjutkan materi yang saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Dan materi ini saya ambilkan dari pengajian yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Hamzah Ahmad Sukino di pengajian umum silaturahmi di perwakilan Bojonegoro, yang judulnya adalah kasih sayang sesama Muslim. Minggu yang lalu sudah saya bacakan beberapa ayat dan hadisnya. Dan untuk malam ini tadi saya mulai dari surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Datang seorang rasul dari golonganmu sendiri, amat berat rasanya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu, sangat belas kasihan dan kasih sayang ke sesama Muslim. Minggu yang lalu saya sampaikan inilah sifat Nabi yang harusnya dimiliki oleh semua pemimpin. Dan hakikatnya kita itu semua pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita itu hakikatnya sampai pemimpin, semuanya adalah pemimpin. Maka sifat kasih sayang yang dimiliki Nabi ini, mari kita ikuti. Jadi Nabi itu punya sifat sangat berat sekali. Penderitaan yang akan diderita oleh umatnya. Baik penderitaan dunia, apalagi penderitaan di akhirat. Maka yang diinginkan Nabi adalah keimananmu. Sangat menginginkan keimanan. Nabi sangat menginginkan keimanan. Hanya iman inilah satu nikmat yang tidak ada bandingannya. Karena dengan iman ini manusia akan selamat. Manusia akan selamat. Maka Nabi sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu. Minggu lalu saya sampaikan kalau istilah beliau Ustadz Abdullah, ayat 128 surat At-Taubah itu adalah gimbolan Nabi yang harusnya menjadi gimbolan semua orang Islam. Ada punya perasaan kasih sayang, sangat menginginkan bagaimana umat itu selamat, tidak menderita. Baik penderitaan di dunia maupun penderitaan di akhirat. Yang kadang-kadang menurut orang kafir, wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada orang berkata, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau orang hidup itu dimuliakan, diberikan harta benda yang melimpah, kedudukan yang tinggi, ada yang mengatakan itu orang yang dimuliakan Allah.
Wa amma idza mabtala faqadara alai rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun orang yang hidupnya di dunia ini serba kurang, faqadara alai rizqahu, rizkinya sangat dibatasi, tidak punya jabatan, tidak punya harta yang melimpah. Dikatakan orang ahanan itu hanya menghinakan. Allah tidak demikian. Jadi di dunia itu kalau ada yang kaya sebagai ujian, atau ada yang miskin ya sebagai ujian, bukan itu satu penderitaan. Hanya orang mukminlah bisa mensikapinya. Maka minggu lalu saya sampaikan ajaban amril mukmin. Sungguh mengherankan keadaan orang mukmin itu, anna amrohu kullahu lahu khairun. Setiap urusan, setiap kejadian bagi orang mukmin serba baik. Walaisa idzalika dalam illa mukmin, tidak bisa melaksanakan semacam itu kecuali orang mukmin. In asobatu syarra'u sakaro. Kalau hidupnya di dunia ini selalu mendapat kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, hartanya melimpah ruah, jabatannya tinggi, dihormati orang, adanya dia itu syukur. Syukur, apalagi dalam situasi semacam ini. Saudara-saudara yang kebetulan diberi rezeki yang melimpah, syukurlah pada Allah. Coba berbagi pada saudara-saudara yang sekarang itu ekonominya berkurang, bahkan tidak mendapat, saudara-saudara yang sebagai kerja yang harian tidak bisa kerja, mari kita pikirkan. Di dalam rangka mensyukuri. Wa idza masau dorra'u sobaro. Kalau hidupnya ditimpa mengalami kesulitan, adanya sobar. Dengan sobar itulah Allah nanti akan menyertai. Inna Allah ma'as sobirin. Allah bersama orang sobar. Dan orang sobar nanti akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertolongan Allah itu didapat ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Hai orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan melaksanakan sabar dan sholat. Monggo dalam situasi semacam ini kita mohon pertolongan kepada Allah. Bisobri wassalah, dengan melaksanakan sabar dan melaksanakan sholat. Kembali pada judul. Jadi mari kasih sayang sesama muslim tidak sekedar kita baca, tidak sekedar kita dengarkan, tapi mari kita yakini dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dalam situasi semacam ini. Maka untuk itu saya akan lanjutkan membacanya hadis yang saya baca pada minggu yang lalu. Kalau mungkin saudara ada punya brosur bisa dilihat. Ini kan saya bacakan berikutnya. Mungkin 2 hadis saja cukup nanti. Yang pertama, an Abi Hurairah qala qama a'rabiyun fabala fil masjidi fatanawaluhun nas faqala lahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan imma'in au danuban imma'in fa innama buistum muyassirina walam tub'asu mu'assirin. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 61. Dari Abu Hurairah ia berkata,
ada seorang Arab gunung berdiri lalu kencing di dalam masjid. Maka orang-orang mencegahnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah ya, dan siramlah pada bekas kencingnya itu dengan seember air atau setimba air. Karena sesungguhnya kamu sekalian diutus untuk memudahkan, bukan diutus untuk menyulitkan. Dari hadis ini tergambarlah bagaimana kasih sayang Nabi kepada sesama manusia, sesama muslim. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajarannya. Namanya Arab gunung itu memang orang pedalaman. Saudara-saudara kita yang perhatikan mengerti. Orang Baduy tempatnya di pegunungan sana jauh. Mesti tradisi kebiasaannya tidak seperti orang di kota. Biasanya orang desa-desa orang jauh sana kan kencing itu ya di mana terasa kencing langsung kencing. Saya masih ingat waktu saya kecil itu kalau orang ke pasar butuh kencing ya cuma di bawah pohon. Ini kan kurang mengerti. Orang mengerti tentang agama, orang mengerti tentang etika. Maka Nabi menghadapi orang semacam itu berbeda dengan sahabat. Kalau sahabat menghadapinya rame-rame mau memukulnya, Nabi mengatakan jangan. Jangan, inilah kasih sayang Nabi. Jangan. Biar dia kencing sampai selesai, setelah itu siramlah dengan satu ember air. Biar najisnya itu hilang. Inilah Nabi. Kita perhatikanlah kasih sayang Nabi ini. Nabi paham betul. Orang Arab gunung itu lain dengan orang di perkotaan. Jadi Nabi tidak melihat tentang kencingnya, tapi sebab kencingnya apa? Mereka tuh tidak tahu. Maka orang adil itu begitu. Tidak hanya melihat kejadiannya, tapi dilihat dari segala seginya, dari segala sudutnya. Baru orang itu bisa adil. Baru orang itu bisa adil. Jadi objektivitas dalam mandang akan menentukan adil dalam penilaian. Ini jarang orang begini nih. Inilah sifat kasih sayang Nabi yang tadi saya bacakan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mari Bapak-bapak, saudara-saudara, mungkin kita ambil pelajaran lah. Bagaimana kasih sayang kita kepada sesama muslim. Bagaimana setelah dengar atau mungkin baca hadis ini. Juga berikutnya saya sampaikan hadis lagi. An Anas bin Malikin qala. Untuk amsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi rida'un najroniyun walidul hasyah fadraqa a'rabiyun wajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Nazartu ila safhati unuqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad asarat biha asyatu ridai min syiddati jabdatihi. Ya Muhammad murli mimma lillahilladzi indaka. Fata ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhuhika summa amara lahu bi'atoin. Rawah Muslim.
Dari Anas bin Malik, ia berkata, dahulu saya pernah berjalan-jalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memakai rida buatan Najran atau Yaman yang tebal bagian pinggirnya. Kemudian ada seorang Arab gunung menemui beliau dan menarik rida beliau dengan tarikan yang sangat keras. Lalu saya melihat leher beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian samping ada bekas pinggiran rida akibat kerasnya tarikan. Kemudian orang itu berkata, "Hei Muhammad, berikan kepadaku harta yang Allah yang ada padamu. Berikan padaku harta Allah yang ada padamu." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepadanya dan tersenyum. Lalu beliau menyuruh memberikan sesuatu pemberian kepada orang itu. Hadis riwayat Muslim, juz 2, halaman 730. Mari saudara-saudara, bapak-bapak yang kami hormati, kita cermatilah hadis ini. Jadi dulu ada kejadian Rasulullah pernah ditarik ridanya sangat keras sekali sampai nek cara Jawa nganti galer. Ada bekas di leher Nabi itu. Tapi apa sikap Nabi kepada orang yang berbuat demikian? Tetap kasih sayang. Tidak marah. Tidak marah. Karena menoleh dengan tersenyum, kemudian memberikan harta yang dia minta itu. Inilah kasih sayang dicontohkan Rasulullah buat kita bersama. Mari kita introspeksi mas diri kita. Sudahkah kita punya sifat pemaaf seperti Nabi? Atau suka membalas? Suka marah? Tapi juga kenal lagi, ini adalah Arab gunung. Orang yang kurang mengenai kesopanan, mengenai akhlak yang bagus memang sangat kurang. Karena nanti dalam keimanan saja dikatakan kok qalatil a'rabu amanah. Orang Arab gunung berkata, kami telah beriman. Dan iman itu yang tahu itu hanya Allah. Maka Nabi kan diberi wahyu oleh Allah. Lam tu'minu. Kamu itu belum beri. Karena orang non akhlaknya bagus kok. Orang beriman akhlaknya bagus. Ini kan kurang bagus. Kurang bagusnya karena belum mengerti. Walakin kulu aslam. Nah, katakan dulu. Kamu itu baru Islam. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk dalam hati. Wa in tuti'ullah wa rasulahu la yalidkum min amalikum syai'ah. Kalau kamu selalu taat pada Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalmu sedikit. Inna Allah ghafurur rahim, Allah pengampun dan penyayang. Ini Arab gunung. Maka buatannya semacam itu. Karena kurangnya pengertian, kurangnya ilmu, kurangnya kajian. Sehingga kalau kita sering disampaikan, orang itu baru jadi baik kalau paham agama. Mayuridillahu bi khairan yufaqih din. Orang itu baru akan jadi baik kalau paham tentang agama. Lah kalau Arab gunung kan jarang-jarang ketemu Nabi. Jauh. Bahkan ketika saya kuliah itu saya baca pengantar ilmu fikih itu sampai ada loh. Untuk datang ke Madinah itu karena jauhnya bergiliran. Karena perjalanan 2 hari baru sampai. Ketika pulang pergi kan 4 hari. Ngajinya berapa itu sampai di situ. Ini Arab gunung. Maka ketemu Nabi langsung. Lidah Nabi tuarek keras sekali sampai itu leher Nabi ada bekasnya.
Tapi Nabi melihat orang itu langsung tersenyum. Tersenyum. Dan diberikan apa yang diminta. Itulah sifat kasih sayang yang awalnya innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu kasih sayang, suka kepada orang yang punya rasa kasih sayang. Jangankan pada orang Islam, ada orang yang beriman. Kita baca dalam sejarah Islam ketika Nabi hijrah ke Taif. Jadi orang Taif itu nenek moyang kan saudaranya ibu Nabi. Karena orang Islam di Mekah banyak mendapatkan tekanan, penyiksaan, penderitaan, maunya dibawa ke Taif. Tapi orang Taif ternyata menolak. Tidak sekedar menolak, bahkan Nabi sampai dilempari dengan batu. Akhirnya sampai Nabi tidak bisa jalan. Nabi sampai berhenti duduk di bawah pohon kurma. Di saat itulah malaikat datang. Ya Muhammad, izinkan penduduk Taif ini akan saya jugruki dengan gunung saja. Apa kata Nabi? Jangan. Itulah kasih sayang Nabi. Jangan. Jangan. Harapan saya, karena mereka orang tidak tahu. Mungkin kalau orang tuanya belum mau, ya anak-anaknya. Sampai Nabi berdoa, Allah mahdi qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku, karena mereka itu tidak tahu berbuat semacam itu. Cara gunung ini sampai berbuat semacam itu mungkin tidak tahu. Maka Nabi menghadapinya dengan tersenyum. Mari diri kita, kalau diperlakukan semacam atau bisa tersenyum, enggak? Atau justru marah, memaki-maki. Kalau orang punya itu sifat kasih sayang, biasanya orangnya itu pemaaf. Sehingga perilakunya selalu baik. Ini Bapak dan Saudara. Mungkin satu lagi. Saya bacakan. Ana Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat taqala rahti minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu wa qalu assalamu alaikum. Qalat Aisyah tu fahimtuha qultu wa alaikumussalam walaknat walaknat walaknah wa alaikumussalam walaknah. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisyah inna Allah yuhibbur rifqa bil amri kulhi. Faqultu ya Rasulullah walam tasma ma qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu wa alaikum. Bukhari juz 7 halaman 80. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkata, sekelompok orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam. Selalu mengucap assalamualaikum. Semoga kebinasaan atas kalian. Aisyah berkata, dan aku mengerti ucapan itu. Dan aku menjawab, wa'alaikum. Sesama, wa'alaikum. Wasamu walanat. Yang artinya, dan semoga kebinasaan dan laknat atas kalian. Aisyah berkata, maka Rasulullah SAW bersabda, pelan-pelan wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu menyukai kelembutan.
dan kasih sayang dalam segala urusan. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar yang mereka ucapkan?" Beliau bersabda, "Aku mendengar dan aku sudah menjawab wa'alaikum." Hadis Bukhari, juz 7 halaman 80. Dari hadis ini, saudara-saudara, bapak-bapak yang kami hormati, begitulah kasih sayang Nabi. Yang namanya orang Yahudi itu orang yang dengki. Orang Yahudi orang yang dengki. Apa enggak ngerti toh Yahudi itu kerasulan Muhammad? Tahu mereka. Mereka tahu dari kitab mereka sendiri tentang diutusnya Nabi Muhammad, mereka tahu. Dalam hati mereka ada kedengkian. Kenapa Nabi terakhir diutus dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Maka orang dengki tidak bisa berbuat kasih sayang. Mesti orangnya itu kasar, doanya jelek, perbuatannya tidak baik. Sampai ucapannya ketemu Nabi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, binasa kamu Muhammad. Jadi Assalamualaikum dipelesetkan Assalamualaikum. Maka Aisyah kan Waalaikum walaknatu. Kamu binasa dan Allah melaknat kamu. Ditegur Nabi. Mahlan ya Aisyah. Pak, kamu tuh yang baik. Innal rafiqun yubiruqah. Allah itu memang kasih sayang lembut, suka kepada kelembuan dalam segala hal. Itu Sri Nabi lah. Itulah kasih sayang Nabi. Perbuatan semacam itulah. Walaupun laknatullah. Memang mereka ya dilaknat Allah sebetulnya. Tapi Nabi kan tidak. Tidak. Tetap Nabi kasih sayang lembut. Karena Nabi itu punya harapan. Semua orang jelek itu Nabi mengharapkan bisa baik. Maka Nabi tidak ada benci, marah, mau caci maki orang jelek, tidak pernah. Tidak pernah. Hati Nabi itu bagus, dipenuhi dengan kasih sayang. Kita baca dalam brosur Janais itu ada orang mengaku zina, Nabi tidak percaya. Masa kamu berbuat zina? Baru setelah dia bersaksi, Nabi baru percaya. Itu pun Nabi bersabda, la yazni zanin kita khina yazni wa huwa mu'minun. Tidak ada seorang yang berzina ketika zina dalam keadaan iman, yang tidak mungkin. Wala yasriku syariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang itu mencuri, waktu mencuri ada iman di situ. Lah kok sampai berbuat begitu? Karena imannya pergi. Waktu dia maksiat berbuat dosa itu kan waktu itu imannya hilang. Imannya kembali kalau orang yang beriman menjadi susah. Menjadi susah. Itulah Nabi menghadapi orang semacam itu. Maka Yahudi walaupun mengatakan Assalamualaikum, Nabi singkat waalaikum. Mudah-mudahan ya kamu juga binasa. Tidak usah ditambah walaknatullah, tidak perlu. Tidak perlu. Itulah Nabi. Kasih sayangnya kepada sesama semacam itu. Saya yakin orang yang punya kasih sayang itu, ya, yang punya hati yang lembut, kasih sayang. Akhirnya tidak hanya kasih sayang kepada sesama, pada manusia kok. Sampai kepada hewan pun mereka kasih sayang.
Pernah kita dengar juga ada seorang yang kehausan dalam perjalanan di padang pasir, hampir mati karena tidak menemukan air. Tapi alhamdulillah dia bersyukur pada Allah tiba-tiba mendapat sebelah sumur kecil. Dia bisa minum, bisa ke bawah sana, bisa minum, sehingga kembali segar tubuhnya. Tapi orang itu punya kasih sayang. Tidak berapa lama ada anjing menjilat-jilat situ. Dia memperkirakan anjing itu mungkin kehausan seperti saya. Karena hati yang kasih sayang menyempatkan dia turun ke bawah sumur itu. Kemudian membawa air digigit dengan giginya itu tuh. Sampai di atas diberikan air itu pada anjing yang kehausan. Setelah sampai Nabi, bagaimana Rasul perbuatan kami ini? Kamu tempatmu di surga karena hatimu dipenuhi dengan kasih sayang. Inilah sifat kasih sayang. Apalagi saat ini saudara-saudara, bapak-bapak. Sampai di mana kasih sayang kita kepada sesama? Taruhlah, diperjelas kepada saudara-saudara kita yang sekarang terdampak adanya wabah ini. Terdampak kesehatannya, terdampak ekonominya yang sering disampaikan hari Minggu itu. Mari kita perhatikan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari 3 hadis itu kita tanyakan pada diri kita. Sudah seberapa hati kita punya rasa kasih sayang kepada sesama, kepada yang lain. Sudah seberapa. Kalau namanya iman itu wujudnya kasih sayang. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu punya iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak ada iman sebelum punya rasa kasih sayang saling mencintai. Karena kasih sayang adalah wujud daripada iman. Kalau orang tidak punya kasih sayang, ya imannya tidak berbuah namanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangannya, bahkan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Begitu Mas Bri yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz nih, Mas Supri mandap nih. Tadi pun kita ikut telas. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu nih yang pesertanya alhamdulillah malam ini paling banyak sampai 88. Ini paling banyak cara yang sebelumnya. Monggo Bapak dan Ibu-ibu yang resake mau bertanya atau menyampaikan sesuatu masalah, monggo saya kasih waktu. Silakan moodnya dihidupkan, bisa menyampaikan atau bertanya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Robert. Dari saya, Pak. Oke, Mas Ardi, monggo, monggo. Oke. Mau menanyakan bab lain boleh enggak? Boleh. Koordinasi kok nih, Pak. Monggo. Ya, terus Ustaz. Ini mau nanya kaitannya dengan sholat. Iya. Katakanlah saya jadi imam, terus di akhir sholat saya mau sujud sahwi. Terus di saat itu ada makmum yang nyusul ke saya. Iya. Jadi makmum ini tetap ngikut sujud sahwi atau gimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, maksudnya gimana nih? Jadi panjenengan jadi imam, ada kekeliruan, mau melaksanakan sujud sahwi. J. Ya, terus makmum ini masbuk. Ya. Mau masbuk. Nah, kekeliruan di mana dulu? Ngikut sujud sahwi atau tidak?
Lah nek namanya imam kan ya makmum ya Harus ikut mengikuti. imamnya. Makanya tanya kesalahannya di mana gitu loh. Atau di rekaat atau di mana gitu. Kesalahannya tadi loh sampai menyebabkan ada sujud sahwi itu kesalahannya di mana? Berarti Keliruannya di mana itu loh. Mas nanti. Nah, secara garis umum ya namanya makmum mengikuti imam. ya. Garis umumnya kan begitu. Mohon maaf Ustaz, Cuma yang untuk penjelasan kurang sinyal. saya kembali pertanyaan dulu ya. Jadi penjenengan Mohon maaf Ustaz, sebagai untuk imam. jawaban kurang itu bisa karena sinyal kurang bagus. Oh iya. Bisa diulang mungkin? Mohon maaf Ya. Ustaz. Jadi secara umum kan namanya makmum harus mengikuti imam. Itu secara umum ya. Bisa masuk? Saya dengar nih. Oke, jelas. Namanya makmum itu kewajibannya mengikuti imam. Terus Ustaz, ngapunten. Saya ulangi. Secara umum kewajiban makmum kan harus mengikuti imam. Kalau imamnya sujud sahwi ya ikut sujud sahwi. Cuma yang jadi masalah itu salahnya imam tadi di mana? Kalau di rekaat lah mungkin dia kan belum selesai rekaatnya. Jadi gini Ustaz, mohon maaf saya sambung. Ya, ya. Kesalahan imam itu harusnya rekaat kedua ini tahiyat awal. Ya. Ini berhubung sudah berdiri tegak, ini lupa ndak tahiyat awal Ustaz. Ya. Nah kalau itu ya namanya makmumnya harus mengikuti imam. Karena salahnya kan di syahad itu tidak direkaat. Maka saya ulangi lagi ya. Secara umum makmum harus mengikuti imam. Apalagi salahnya tadi hanya di apa? Di tasyahud awal lah. Tapi rekaatnya kan ya sama-sama kurangnya. Maka ya mengikuti imam itu. Jadi makmum harus mengikuti imam. Terus apa lagi? Sudah jelas Mas Marti? Ya. Sampun, matur nuwun Ustaz. Monggo yang lain yang akan bertanya monggo. Silakan masuk yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu masalah, silakan monggo. Atau yang lain misalnya Saudara Marsudin punya pendapat lain atau bisa guru daerah yang lain misalnya ada semacam ini, oh kok ini ya boleh didiskusikan di sini malah. Jadi kalau jawabannya tepat bisa yang lain tuh misalnya bisa yang lain tuh memberi oh jawaban yang tepat begini misalnya kan bisa. Ya, yang lain mungkin. Monggo, Bapak, Ibu ini disikut sama Bapak sama Ibu juga ada. Monggo. Ibu juga ada, alhamdulillah. Ya, ada 2 atau 3 nih, Bang. Ya. Oke, monggo yang mau bertanya silakan monggo atau menyampaikan suatu masalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Monggo. Mas Agung ya. Saking Karangmalang. Karangmalang. Karangmalang 3, Ustaz. Karangmalang 3, ya, monggo. Pak Wahyu nggih. Wahyu nggih. Pak Wahyu to. Badhe usul nggih. Badhe usul kemawon. Nggih. Kados ingkang pepanggihan minggu kepengker nggih. Menika kan Ustaz Busrani dipun rekam. Lah menika kula namung usul kemawon, menawi mangke saged dipun rekam malih saged dipun share wonten warga. Nggih namung menika Ustaz. Oh nggih, niku Pak, bagiane Pak Sarsidi niku. Ya siap. Pak Sarsidi dan krunya, nggih. Ya sampun rekam nih, sampun. Siap. Nggih, matur nuwun Ustaz, nggih. Nggih. Monggo napa malih?
Monggo sanesipun yang mau bertanya Ya, sipun. tentang sesuatu masalah masih dipun tenggo. Ini waktunya masih 30 menit, 20 menit. Masih 20 menit, mari. 20 menit nggih. Sampai jam Kalau enggak ada ya nanti saya lanjutkan baca dulu. Masih ada, monggo. iya. Nanti 21.30 langsung pecah nih, langsung nutup nih. Monggo Ya, yang masuk monggo. mari. Yang lainnya kalau masih ada. Ini monggo tak jagat pun tersaken niki Oh semangat ya, nih terus jelas sekali nih. Monggo terang nih. eh, Biar lanjut. eh. Sekarang saya lanjutkan hadis berikutnya. Ya, halaman 8 sekarang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Hasan bin Ali wa indahu al Aqra ibnu Habis at-Tamimi jalisan. Qala al Aqra inna li asratan minal waladi ma qabaltu minhum ahadan. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala malla yarham la yurham. Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedang di situ ada Aqra bin Habis at-Tamimi. Sedang duduk. Lalu Aqra berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 anak. Seorang pun saya tidak pernah menciumnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak disayangi. Hubungannya dan keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah cucunya sendiri, namanya Hasan bin Ali. Ali itu suaminya Aisyah. Aisyah itu adalah putri Nabi. Satu saat Hasan oleh Nabi dicium. Di situ ada sahabat namanya Al-Aqra. Terheran-heran. Insya Allah Rasulullah begitu sayangnya kepada anak. Sampai cucunya dipegang, disayang. Tapi sahabat itu orangnya kan tulus, ikhlas. Mau mengakui kekurangan, kesalahan. Ini warnanya, Bang. Yang kadang kita itu punya salah malah ditutup-tutupi. Piye carane ben selera ketok. Sahabat tidak begitu. Sahabat itu punya kekurangan, salah. Langsung disampaikan, ya Rasulullah, saya itu punya anak 10. Tidak satu pun yang pernah saya cium. Ini kan seorang ayah yang kurang punya rasa kasih sayang. Yang kurang ya punya rasa kasih sayang. Di antara kasih sayang begitu. Hingga dia sampaikan, ya Rasulullah, saya belum pernah melaksanakan seperti yang Rasul laksanakan. Anak saya 10, satu pun belum pernah yang ada saya cium. Hati kan wujudnya pada perbuatan. Sehingga Nabi memberikan sabdanya, Malla yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Khususnya ini bagi orang tua. Bagi orang tua,
harus ada kasih sayang pada anaknya. Tapi kasih sayang jangan dilihat hanya berwujud harta. Tidak hanya sekedar itu. Karena saya pernah dapat aduan dari saudara kita yang ngaji di Sukolilo sana. Masalah harta tidak kurang. Bahkan setiap anak diberi satu mobil. Tapi orang tuanya tidak pernah ketemu. Ketemu ya malam itu. Anak kerja sejak pagi sampai malam, kerja sampai malam. Bagaimana hubungan sama keluarga? Sehingga anak itu punya cita-cita besok kalau saya punya anak, saya akan menyayangi anak saya. Kan dia merasa diterlantarkan oleh orang. Jadi kasih sayang tidak wujudnya tidak sekedar harta, tapi hati yang diwujudkan dengan perbuatan. Sehingga sahabat tadi, ya Allah, saya itu kok tidak seperti Rasulullah. Rasul cucunya aja digendong, dicium, bahkan nanti dalam sholat kan ada. Baik waktu sholat, Nabi menggendong, waktu Nabi sujud, coroce ditunggangi sampai Nabi menang. Itu mestinya kan sholat sunat ya. Kalau sholat wajib kan Nabi di masjid. Itulah kasih sayang Nabi. Sampai sahabat terheran-heran. Insya Allah tidak hanya kepada orang yang sudah dewasa. Kalau tadi beberapa desa orang dewasa. Ada orang kencing, ya orang dewasa. Dipukulin tidak boleh. Tidak boleh. Karena dia kencing di situ ya tidak tahu tempatnya kencing di mana kan tidak tahu. Sudah terasa saya ya kencing di situ. Jadi di berikutnya tadi ada orang minta sesuatu dengan cara yang kasar. Tapi dua-duanya orang Arab gunung. Orang Arab gunung. Yang kurang mendapat pengertian penjelasan akhlak. Ini anak kecil. Anak kecil. Hanya susu anak kecil. Sampai Nabi menciumnya. Sahabat melihat terheran-heran. Saya punya anak 10, satu pun belum saya pernah. Tidak pernah saya cium. Nabi katakan, man la yarham ayub. Siapa yang tidak mengasihi, maka tidak akan mengasihi. Misalnya kita sebagai orang tua, anak kurang kasih, kurang sayang pada kita, mungkin kita tidak menyayangi mereka. Kalau kita menyayangi mereka, mungkin pasti menyayangi kita. Mari kasih sayang utamanya itu diwujudkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai anak ketemu orang tua seperti kucing ketemu tikus. Adanya takut. Juga ada keluarga itu. Kalau ayahnya di rumah, anaknya atau kutusnya takut. Walaira jema'il. Jadi merasa bahagia kalau orang tuanya, bapaknya pergi. Kalau pulang deg-degan mesti. Jadi kasih yang di mana? Di mana kasih sayangnya? Harusnya sebagai seorang ayah, seorang bapak diharapkan anak dan istrinya. Kalau pulang diharapkan senang bersama
Nah, sama orang ketemunya malah sama orang lain. Orangnya sendiri tidak bisa bergaul dengan ya namanya istilah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Gak perlu saya sampaikan berkali-kali itu. Keluarga itu dalam bentuk kasih sayang, diadakan pertemuan dan sehari semalam satu kali pertemuan dah sulit lah baca Al-Quran satu ruku bersama terjemah udah bagus jadi komando bagus sekali Wes. inilah Wes. Cara mungkin loh bentuk iki kasih cilik sayang ini teko. pada yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini disimpan, saya kok tak ambil aku, kok ya. Bok malah. Pernah terjadi pula, bahkan ada seorang yang datang kepada Rasulullah membawa seorang anak yang bayi, diminta Rasulullah, minta digendong Rasulullah, cuma ditemui, nah itu kok pakai gelang emas? Ditanyakan, hai ibu, kamu yang masih bayi ini kamu beri gelang emas. Kalau belum kamu keluarkan zakatnya berarti kamu tega pada anakmu, ada anak atau mungkin cucumu gelang emas kalau dikeluarkan. Itulah Nabi. Sehingga kembali pada hadis tadi, seorang sahabat melihat Nabi mencium cucunya, dia terheran-heran, kemudian matur terus terang, ya Rasulullah, anak satu 10, satu pun belum pernah saya cium. Nabi katakan, Allah ya rahmat, orang yang tidak saya adalah keluarga saling menyayangi. Kalau belum yang mulai dengar hadis ini segera kita lakukan kasih sayang keluarga, saling menasihati, saling memperhatikan, sering jabatan tangan dan sebagainya. Inilah bentuk-bentuk kasih sayang yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu lagi saya bacakan. Anak Aisyah qalat qadimana sun minal arabi ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam faqalu ataqabbiluna sibyanakum faqalu na'am faqalu lakinna wallahi ma uqabbilu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amliku in kana Allahu naza'a minkunna rahmah. Dari Aisyah ia berkata, orang-orang Arab gunung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertanya kepada para sahabat, apakah kalian biasa mencium anak-anak kalian? Para sahabat menjawab, ya. Orang-orang tersebut berkata, demi Allah, sedangkan kami tidak pernah mencium. Rasulullah SAW bersabda, apakah aku bisa menolong kalian jika Allah telah mencatat kasih sayang di dada kalian? Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1808. Juga orang Arab gunung lagi datang ke Madinah bertanya para sahabat, saudaraku sahabat, apakah kamu sering mencium anak-anakmu? Ya. Nah, beliau sahabat kan dekat dengan Nabi. Tadi Al-Aqra'ah yang mengaku punya anak sebelum pernah dicium, telah kejadian sahabat mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah yang bagus.
Oh, ini sahabat apa orang Arab gunung tanya pada Nabi. Kita pada sahabat ya. Orang Arab gunung tanya pada sahabat. Apakah kalian punya anak juga pernah sering mencium? Iya. Mereka menjawab, saya kok tidak pernah tahu mencium anak saya. Kemudian Nabi memberikan sabdanya, bagaimana kalau Allah mencabut kasih sayang dari dadamu, siapa yang menghalangi? Siapa? Inilah bentuk-bentuk kasih sayang baik kepada yang sudah dewasa, kepada anak, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin itu saya tambah. Monggo Mungkin yang masih mau ada yang ditanya. berikan pertanyaan, monggo silahkan. Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Monggo yang mau bertanya. Ada kalau Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, monggo dipun akhiri, monggo. ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca pada malam hari ini memberikan petunjuk kepada kita untuk kita bisa melaksanakan kasih sayang kepada siapa saja, karena kasih sayang itu adalah wujud daripada keimanan. Iman tanpa kasih sayang, imannya jadi hilang. Nah, iman itu wujudnya pada kasih sayang. Mungkin itu bapak-bapak, saudara-saudara, mungkin kalau ada ibu-ibu yang kami hormati, yang bisa saya sampaikan itu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita turun dari link ini, saya sampaikan sekali lagi, saya minta tolong khususnya yang pengurus, ya, tolong masing-masing pengurus menghubungi ketua usroh untuk membentuk grup WA, untuk grup WA tiap-tiap kecamatan. Oke, yang mungkin nanti Pak Evan, nanti ada Pak Wahyu dan sebagainya. Gunanya apa? Besok pagi untuk menyampaikan link yang digunakan untuk mengikuti kajian online melalui YouTube. Jadi sekali lagi nyuwun tolong Bapak pengurus untuk menyampaikan ke ketua usroh untuk membentuk grup WA masing-masing kecamatan. Kemudian saya dimasukkan ke grup itu nanti untuk mengirim link dari pusat. Nanti link nanti tinggal kita klik, nanti kita langsung ya. Yang penting kalau kita punya HP yang Android, link tersebut langsung kita klik. Nah, begitu kita klik nanti kita akan masuk ke aplikasi YouTube. Terus kita pilih yang sekretaris pusat. Nah, nanti insya Allah langsung kita akan melihat tayangan yang ada di pusat. Nanti kalau mau bertanya, mau menyampaikan masalah, nanti bisa melalui chatting. Kita ketik. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang mengikuti kajian malam ini, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung.